mulai hari ini, mulai malam ini, sedikit-sedikit kita memperbaiki diri supaya jangan sering melakukan kesalahan. Sebenarnya sesuatu yang menimpa kita itu bukan karena Allah benci kepada kita, bukan. Karena apa? Karena buah hasil perbuatan kita masing-masing. Kita banyak hutang, dikejar-kejar orang ya gara-gara sendiri. Ya Allah menyuruh hutang. Kita banyak angsuran ini dan itu, Allah menyuruh. Kita yang sendiri. Nah, ketika sudah sulit, sudah acak-acakan, baru ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisultan awliya Allah wa bi asri atahar wa qul assalam wa bi syafa'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama puja dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, panutan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat syafaatnya terlimpah curahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pewaris-pewarisnya, pengikutnya. Wabil khusus kita yang berkumpul di sini maupun saudara kita, keturunan kita, tetangga kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan dia umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Abdullah Khatib sekeluarga yang senantiasa Allah berikan keberkahan dunia wal akhirah. Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Yang saya hormati serta saya muliakan juga para jemaah, wabil khusus ibu bapak, para pemuda-pemudi, para kiai, para ustaz-ustazah, para alim ulama, para sepuh dan bini sepuh, yang mudah-mudahan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tiada henti kita bersyukur syukur kepada Allah bahwasanya masih diberikan sehat panjang umur, senantiasa kita berkumpul kembali, bersilaturahim, berta'awun ilmi, mengumpulkan kewajiban sebagai seorang muslim. Sebelum kita bertawasul dan beristighosah, seperti biasa ada sedikit nasihat-nasihat yang mudah-mudahan umumnya bisa menjadikan pedoman, bisa menjadikan jalan-jalan untuk bersadar diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, bahwasannya makna yang sesungguhnya Allah memberikan kita segala perkara-perkara kesulitan. Dari kesulitan yang kecil sampai kesulitan yang besar. Kenapa bisa terjadi? Sedangkan manusia diciptakan di dunia ini tidak ada yang sengsara. Kenapa saya bilang begitu? Jelas sesuai dengan keterangan Al-Quran. Allah itu menyuruh kita itu dimanja dan dimanjakan dan dimuliakan. Sesuai dengan keterangan dalam Al-Quran, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Tapi kenapa kenyataannya kita di dunia ini sengsara? Kesulitan, segala tek-tek bengek ada dalam problema kehidupan. Dan ini yang harus kita bongkar dan kita koreksi.
Makanya makna surat kalam Allah dalam Al-Quran itu jangan seukur dibaca, tetapi di dalam diperdalami, ditafakuri, dipraktekkan dalam kehidupan supaya ketemu dengan kesenangan. Sejatinya Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Saya tanya, ditinggalnya di mana pertama tinggal Nabi Adam Siti Hawa? Di mana tinggalnya? Di surga. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, hai Adam, tinggallah kau dalam surgaku, dalam zanaku, dan makan apa yang kau mau, terserah sepuasnya. Artinya apa? Manusia itu dimanjakan oleh Allah. Belajar dari mana? Belajar dari Nabi Adam Siti Hawa. Kenapa kok sejatinya manusia dimuliakan? Karena seperti itu sesuai dengan Al-Quran. Tapi kenyataannya di dunia sengsara. Nah, karena apa? Satu titik kesalahan kecil yang diperbuat Nabi Adam Siti Hawa hingga diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pikir, kita perdalam hakikatnya. Apa makna dari isi cerita dan ayat-ayat Allah ini? Artinya apa? Ketika manusia banyak melakukan kesalahan-kesalahan, maka manusia itu akan diusir dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sulit hidup di dunia karena apa? Karena itu melakukan kesalahan. Itu. Makanya kalau mau nunggu surga nanti pulangnya surga ke sana kelamaan. Gak ngerasain surga di dunia karena apa? Tadi melakukan banyak kesalahan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya apa? Setiap manusia yang beribadah melakukan kebenaran, melakukan jalan-jalan yang diberikan oleh Allah, perintah Allah, maka manusia sudah masuk ke ranah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti dimanjakan oleh Allah dan dimuliakan. Inilah yang harus kita koreksi. Jadi ayat Allah itu bukan seukur dibaca, tetapi dipraktekkan dalam kehidupan. Terus Allah berketerangan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kata Allah, hai malaikat, akan kuciptakan khalifah di muka bumi. Artinya apa? Khalifah itu pemimpin, raja. Artinya kita ini dibuat raja ketika melakukan ibadah kepada Allah. Jelas isi Al-Quran dipraktekkan supaya jangan pada sulit aja itu. Kita selama ini baca Quran dibaca. Bismillah aja nggak tahu. Alhamdulillah makna isinya nggak tahu. Itulah sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk bermanja-manjaan, bersenang-senang di dunia. Makanya kenapa kita berangkat pagi, pulang malam, pulang pagi lagi? Karena apa? Karena tersiksa. Kenapa? Kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Itulah perjalanan manusia sesungguhnya yang Allah ciptakan di dunia hanya untuk bersenang-senang. Artinya bersenang-senang apa? Bersenang-senang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat contoh yang paling mudah. Lihat seorang bayi yang baru lahir, begitu dia nangis, nggak minta susu, dikasih susu. Ketika berak, langsung dicebukin. Ketika banyak yang melihat, pengen ngegendong melihat bayi. Nah, artinya apa? Dalam keadaan suci, dalam keadaan toharoh, yang tidak punya dosa apapun. Karena apa? Bayi tidak pernah melakukan kesalahan. Ketika manusia makomnya seperti bayi, maka akan dimuliakan serta dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayi ketika malam nangis, bapaknya emaknya lagi tidur, langsung bangun, ingat tahu apa keinginan bayi, walaupun bayi gak bisa ngomong, dikasih susu. Coba kalau kita pengen nyusu aja nyuruh, aku pengen nyusu, bikinin susu, tuh bikin, lama lagi bikinnya. Tapi bayi tidak bisa bicara, tidak bisa apa, cuma nangis doang kerjaannya. Langsung seketika diurusi jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari sini kita harus belajar. Sejatinya Nabi Adam dan Siti Hawa disuruh tinggal pertama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikeluarkan dari surga? Karena melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia melanggar semua perintah Allah, maka akan dikeluarkan dari surganya, maupun surga nanti di akhirat, maupun surga sekarang di dunia. Itu yang harus dipikirkan. Hati-hati, makanya ketika kita sulit, ruwet, berarti kita banyak melakukan kesalahan di dunia. Makanya mulai hari ini, mulai malam ini, sedikit-sedikit kita memperbaiki diri supaya jangan sering melakukan kesalahan. Sebenarnya sesuatu yang menimpa kita itu bukan karena Allah benci kepada kita, bukan. Karena apa? Karena buah hasil perbuatan kita masing-masing. Kita banyak hutang, dikejar-kejar orang ya gara-gara sendiri. Ya Allah mengatur hutang. Kita banyak angsuran ini dan itu, Allah mengatur kita yang sendiri. Nah, ketika sudah sulit, sudah acak-acakan, baru ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, nangis kau. Inilah kesalahan kita sebagai makhluk manusia yang tidak bisa mengoreksi apa yang terkandung dalam ayat-ayat Allah. Allah menciptakan kita untuk bersenang-senang. Allah menciptakan kita sudah kita kaya karena Allah ya Ghani yang maha kaya. Makanya dalam setiap gerak-gerik kita hidup di dunia harus dimaknai, harus melihat isi makna yang terjadi pada kehidupan kita. Karena ketika manusia bisa memaknai sesuatu dalam qalbinya, maka dia akan jalur dalam keadaan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mulai sekarang diperbaiki kehidupan kita supaya berhenti melakukan kesalahan-kesalahan, supaya jangan diusir oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap apapun keinginan kita, menjeritlah di dalam qalbi dan pikiran ini, memohon langsung kuatkan energinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi pada diri kita, entah sulit ekonomi, entah rumah tangga acak-acakan, entah segala itu dan ini yang terjadi pada diri kita, artinya apa? Artinya supaya kita mau berpikir, berintrospeksi diri atas segala apa yang terjadi pada kita. Makanya dalam ayat Al-Quran setiap ujung akhirnya kata-kata Allah, bagi orang-orang yang berpikir, tidak ada bagi orang-orang yang malang. Itu belajar untuk mengorek isi-isi Al-Quran, memaknai di dalam kajian-kajian Al-Quran. Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya. Allah menciptakan manusia berbicara kepada malaikat, akan menciptakan khalifah di muka bumi, artinya raja di muka bumi. Kalau raja mampu luar biasa. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita masih sulit, ketika masih kita sengsara, berarti masih banyak kita melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak pernah kita sadari. Belajar untuk naik makomnya ke makom kesucian. Kalau kita maknai makom kesucian itu belajar untuk suci dan disucikan, mensucikan diri untuk menghadap kepada yang maha suci. Artinya apa? Semua hidup kita, mati kita, gerak kita, duduk kita, bicara kita, semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa. Kita hanya manifestasi wujud yang diberikan kasih sayang oleh Allah supaya kita selamat dunia dan akhirat. Makanya inti pengajian setiap malam Rabu dipakai, dipraktekkan dalam kehidupan. Yang tadinya ibadahnya hanya buat main-main, belajar sadar diri. Karena hidup itu tidak ada kuotanya. Kalau pulsa habis bisa diisi, tapi kalau umur habis nggak bisa nambah. Makanya manfaatkan waktu sebaik-baiknya sebelum datang waktu kematian yang mengambil kita.
Karena apa? Mati dalam keadaan tidak beriman sesungguhnya sengsara di dunia maupun nanti di alam akhirat. Makanya gerak-gerak Allah bersyukur kita terus kepada Allah. Allah mengundang kita jauh-jauh datang ke tempat ini menuntut ilmu, menguburkan kewajiban. Makanya setelah duduk di sini mendengarkan ilmu, mendengarkan pengajian, makanya ditutup rapat mulutnya. Karena apa? Bukan saya ingin dihargai, tetapi hargailah ilmu, hargailah adab ilmu, dan hargailah syafaat-syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena semacam saya berbeda dengan orang-orang lain. Artinya apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya Nabi, bukan warasatul ambriya. Tahu ambriya? Kalau itu ulama-ulama apa? PNS. Ulama-ulama pejabat yang ada masa aktifnya habis selesai. Tapi kalau warasatul anbiya sampai mati itu baru selesai. Makanya belajar untuk menghargai ilmu. Bukan menghargai yang ngomongnya, tapi hargai ilmu. Kita datang jauh-jauh ingin mendapatkan ilmu supaya tambah pengetahuan, dipraktekkan dalam kehidupan supaya senang dunia akhirat. Jadi sekarang berpikir, manusia disuruh Allah supaya manja dan dimanjakan. Ketika ingin dimanjakan, ingin dimuliakan, maka peratuilah peraturan yang sudah jadi ketentuan Allah dalam Al-Quran. Sekarang urusan kekasab bebas. Kekasab itu tergantung karakter-karakter. Sekarang modelnya misalkan kekasab, misalkan Mike Tyson. Mike Tyson itu kekasabnya apa? Usahanya tukang tinju. Kalau Mike Tyson kuli pacul nyambung enggak? Maka setiap manusia kekasabnya beraneka ragam tergantung karakternya. Tergantung kemampuannya. Nah, maka dari itu kemampuan yang Allah berikan kepada kita, jadikan jalan-jalan untuk mencari ridho Allah, untuk berjuang di jalan Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya pengajian malam ini yang pertama, manjakan diri kita dengan terus beribadah kepada Allah supaya masuk dalam makom kesucian dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan membaca selawat kita diaku umatnya Rasulullah, santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya Rabbal